Nah, dari pasal 1 ayat 1 kitab Amos ini kita bisa menemukan latar belakang historis yang sebenarnya begitu banyak. Ya, jadi ketika kita membuka satu kitab pun, pasal 1 atau ayat-ayat pertama itu dari kitab itu menjadi penting. Sehingga misalnya ya, kita dapat tugas eh, dari pasal sekian, gitu ya, dari satu kitab. Kita bisa mencari konteks yang dekat ayat-ayat sebelumnya itu iya. Tapi untuk menjelaskan konteks secara utuh dari kitab ini, kita hunting ke pasal 1 ayat 1-nya. Itu biasanya menjelaskan informasi tentang kitab itu. Dan itu penting ya, sehingga sebenarnya ini kan pekerjaan apa ya? Itu yang saya katakan pekerjaan pengantar perjanjian lama. Jadi ketika kita gabungkan apa yang kita pelajari di hermeneutika, apa yang kita pelajari di pengantar perjanjian lama, apa yang kita pelajari dalam bahasa Ibrani, maka ketika kita eksegesa ini toolsnya sudah lengkap. Toolsnya itu sudah lengkap sehingga kita bisa memahami bagian-bagian ini. Nah, itu yang saya selalu harapkan sebenarnya, mata kuliah ini terintegrasi sehingga bersambung gitu ya. Ada apa namanya, ada pengikat sehingga tidak lari kemana-mana. Nah, misalnya kita membahas bagian-bagian ini sebenarnya sudah jelas di pengantar perjanjian lama, ya. Dan bagaimana cara kita menafsirkan itu juga kita pelajari di dalam hermeneutik. Nah, sekarang giliran kita belajar di dalam kitab eksegesa, itu bagaimana prosedur penggaliannya, prosedur bagaimana kita bisa mengeluarkan isi teks itu ke permukaan dan kita deskripsikan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan, Zeri. Sebenarnya tugas eksegesa itu adalah tugas yang terus-menerus kita lakukan. Nah, itu dia ya. Nah, ini juga misalnya pasal 1 ayat 1, 2 tahun sebelum gempa bumi, kita bisa melihat peristiwa ini. Ya. Karena berita itu, kalau saudara perhatikan, berita yang kita baca itu diwarnai oleh background atau latar belakang historis, sehingga berita itu bukan sesuatu yang keluar tanpa tanpa latar belakang yang jelas. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita tahu apa yang menjadi latar belakang historis dari berita yang ditampilkan itu? Ya, berarti kita menemukan makna yang sesungguhnya. Tidak hanya yang ada di permukaan, tidak hanya yang ada di teks yang terbaca, tapi kita bisa menggalinya lebih dalam. Ya kan? Kita tahu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, bahkan sering kali bahasa asli dengan tampilan bahasa Indonesia itu bisa berbeda. Ya, sehingga memang ini menjadi satu tuntutan yang mau tidak mau. Maka setiap sekolah teologi sebenarnya ya harus diperlengkapi dengan bahasa ini, bahasa asli Alkitab. Ya, ini yang kita perhatikan baik-baik, ya. Nah, kita lihat ini apa artinya juga dijelaskan di situ ya. Jadi peristiwa 2 tahun sebelum gempa bumi itu satu peristiwa yang dahsyat sehingga itu diingat dan dicatat, dan itu menjadi latar belakang historis dari kitab Amos. Ini yang kita lihat ya. Berita penghukuman ya, itu juga apa namanya menjadi apa ya? Jadi berita itu disampaikan dengan bukti-bukti yang konkret dari peristiwa-peristiwa yang konkret yang ada di belakangnya, kira-kira gitu ya. Sehingga kita tidak oke. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu punya bukti yang autentik. Ya, membuktikan tentang kesejarahan atau historisitas kitab Amos.
Jadi pasal 1 ayat 1, selain latar belakang politik, identitas nabinya seperti apa, tapi latar belakang historisnya juga jelas, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi berita ini juga jelas, sehingga kita katakan berita ini sungguh-sungguh terjadi, kan gitu ya. Sungguh-sungguh memiliki nilai sejarah yang kuat, sehingga ketika kita menyampaikan pun kita bisa menyampaikannya dengan percaya diri dan bahwa berita ini satu berita yang tetap relevan sampai hari ini. Mengapa saya katakan begitu? Karena nanti dalam bagian ketiga, dalam proses eksegesa, apa itu? Yang pertama itu kan observasi. Yang kedua, interpretasi. Yang ketiga, bagaimana kita mengaplikasikannya. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan. Nah, apa yang kita mau aplikasikan? Ini salah satu contoh. Jadi latar belakang historis ini pun bisa menjadi aplikasi. Ya kan? Maka saya selalu tantang saudara, ayo tulis apa namanya? Teologi gempa bumi misalnya. Atau teologi apa namanya? Ya, tentang kejadian-kejadian yang ada pada saat ini. Nah, sehingga kita bisa mencari apa ya istilahnya? Kita bisa mencari titik sambung peristiwa yang terjadi di Amos dengan peristiwa yang terjadi sekarang. Iya kan? Itu bisa kita cari. Ini yang saya katakan waktu Effendi tanya saya, ini kita bisa pilih. Ini menjadi salah satu pilihan. Jadi ketika kita menemukan latar belakang historis, itu bisa menjadi titik sambung yang kita bawa pada kehidupan sekarang. Meskipun memang peristiwanya berbeda, tidak harus gempa bumi, tidak harus sesuatu yang persis sama. Tapi ada peristiwa yang tetap terjadi yang juga melatar belakangi kehidupan umat, sehingga berita kita itu menjadi berita yang kuat. Nah, kira-kira gitu ya. Saya harap bisa paham dengan penjelasan ini supaya kita bisa lebih tahu bagaimana cara membuat itu. Nah, sekarang kita lihat. Ada satu contoh eksegesa Amos pasal 1 ayat 3 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita ya. Amos pasal 1 ayat 3 sampai 5. Jadi 2 ayat saja ya. Berarti kan bisa kita kerjakan dengan lebih dalam lagi. Silakan, saya akan baca ayat yang ketiga. Teman-teman baca ayat 4 sampai 5. Amos pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, ya, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikait Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Oke, ya saya ambil bacaannya semua ya supaya kedengaran suaranya lebih jelas. Oke, silakan kita lihat ya. Nah, kita kemarin sudah belajar ada beberapa ciri dari bagian ini yang bisa kita lihat ya. Pasal 1 ya. Nanti kita akan kembali ke ayat 2, itu juga punya pekerjaan yang khusus. Jadi kita kembali aja dulu ke sini ya. Ke ayat 2 kita nanti akan kembali melihat itu sebagai satu bentuk eksegesa tersendiri. Oke. Kita kemarin sudah mempelajari ada formulasi dalam kitab Amos ya, yang dimulai misalnya dengan apa? Ada pembukaan, beginilah firman Tuhan. Oke. Kemudian ada formulasi karena 3 bahkan 4 ya. Nah, tentu kita sudah mempelajari bahwa yang dimaksudkan ini sebenarnya adalah satu cara penghitungan untuk menjelaskan
kelengkapan, ya. Jadi atau menjelaskan satu intensitas dari semua yang terjadi pada waktu itu. Nah, kita lihat. Maka ketika kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat 5, maka jelas sekali sebenarnya kita bisa melihat konteks dari Amos ini adalah bicara tentang penghukuman. Sorry. Iya, ini yang kita bisa lihat ya. Nah, gagasan kunci, ya kita sudah mempelajari bagian pendahuluan. Ya, penghukuman Tuhan pasti berlaku atas kejahatan kepada dunia di luar umat Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan pasal 1, ya, mulai dari ayat yang ketiga sampai pasal 2 ayat yang ke-3, ya, kalau saudara perhatikan itu, pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 3, itu firman Tuhan yang dikhususkan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, nanti kita lihat dari sisi geografis dia mulai datang dari yang jauh, dari utara terus sampai mendekati apa sebenarnya yang ingin disampaikan tentang umat Tuhan pada waktu itu. Jadi dari sisi geografis kalau saudara perhatikan nanti kita bisa lihat, kasih tunjuk ya. Geografisnya mulai dari tempat yang jauh, dari bangsa-bangsa yang mungkin tidak punya hubungan, ya, atau tidak terlalu dekat dengan umat Tuhan, itu sampai kepada konteks umat Tuhan, yaitu di pasal 2 ayat 4 dan seterusnya. Kalau saudara lihat, ya saudara bisa lihat kitab Amos secara keseluruhan itu ya, hanya 9 pasal itu. Saudara perhatikan, komposisi Amos ini memang kalau kita membagi komposisi kitab Amos ini hanya 2 pasal, itu pun tidak habis, yang diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Coba saudara perhatikan itu. Jadi pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 3 saja. Ya. Nah, selebihnya itu menjadi pengantar. Untuk siapa? Untuk umat Tuhan yang menjadi fokus dari berita ini. Jadi kalau kita melihat, mencoba membuat komposisi dari kitab Amos itu sangat jelas. Sebagai pengantar berita bagi umat Tuhan sendiri, maka Nabi Amos dalam ilham Roh Kudus tentunya membuat pengantar itu melalui penghakiman, penghukuman kepada bangsa-bangsa. Nah, ini kan satu cara atau strategi penulisan yang luar biasa. Jadi sebagai introduksi bahwa apa yang akan dijelaskan kepada umat Tuhan itu ternyata dimulai dari luar umat Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Kitab ini menjelaskan kepada kita satu kebenaran yang absolut bahwa Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa. Gitu ya. Karena kita seringkali berpikir Tuhan itu Tuhannya siapa? Saudara akan bilang dalam hati, ya Tuhan saya, kan gitu ya. Orang Muslim juga bilang Tuhan saya. Orang Buddha juga bilang Tuhan saya, ya kan? Semua orang bisa bilang itu Tuhan saya. Tapi kita tidak perlu berdebat. Tuhan ini adalah Tuhan segala bangsa. Nah, pemikiran inilah sebenarnya yang perlu tertanam ya di dalam prinsip-prinsip teologis kita. Karena apa? Karena sebenarnya kalau Tuhan ini Tuhan segala bangsa, maka sebenarnya Tuhan berurusan bukan hanya dengan umat pilihannya, iya kan? Kita tahu contoh. Mengapa saya perlu tekankan Tuhan segala bangsa? Ya kan? Kita tahu ada satu contoh nabi yang memiliki pemikiran yang sempit. Ya kan? Siapa itu? Salah satu contoh itu Nabi Yunus. Mengapa dia menolak diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Ya, mengapa?
Salah satu adalah pola pikir yang sempit, pola pikir yang keliru bahwa sebenarnya ya Tuhan itu kan hanya berurusan dengan saya. Itu satu. Dan yang memperoleh keselamatan dan yang harus diselamatkan itu kan ya hanya Israel. Atau kalau konteks kita sekarang ya keselamatan itu kan diperuntukkan untuk orang Kristen. Ya. Jadi ada pemikiran yang kita kenal dalam bahasa yang ya lebih populer, misalnya ada partikularisme. Itu partikularis itu apa ya? Pemikiran yang khusus, tapi partikularisme yang sempit. Itu satu. Yang kedua, kenapa Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe? Karena ada sentimen historis yang dialami oleh Yunus, di mana bangsa Niniwe, Asyur khususnya ya, itu sudah pernah menjajah bangsa Israel. Sehingga ingatan ini, pengalaman ini, akhirnya menjadi alasan untuk dia tidak pergi walaupun ini perintah Tuhan. Tapi saudara perhatikan, baik kitab Amos maupun kitab Yunus sebenarnya menekankan ke universalan Allah, bahwa dia adalah Allah atas segala bangsa. Ya, ya kita tidak harus memegang pengajaran pluralisme, tapi yang harus kita pegang apa? Bahwa kita ini ya pluralistik. Pluralisme dengan pluralistik itu berbeda. Kita harus memiliki pemahaman bahwa kita ini plural, sehingga kita bisa terbuka, bisa berdialog, ya, bisa mungkin bahkan bisa berdebat, bisa saling mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini, meskipun mungkin itu tidak ada apa namanya kesepakatan dan sebagainya. Ini yang kita lihat, ya. Nah, ini ideal ya. Jadi saudara bisa perhatikan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini, misalnya Damsyik, ya, dosanya apa? Kemudian prinsip yang dituntut oleh Tuhan itu apa kepada mereka, gitu ya. Jadi ini kita bisa amati ya. Peringatan Tuhan itu apa? Ya, kalau nanti teman-teman kita lanjutkan pembacaan ini, kita bisa lihat Damsyik itu berperang tanpa etika. Pertanyaannya, apa berperang perlu etika? Itu kan pertanyaannya. Coba saya tutup. Kira-kira apa berperang itu perlu etika? Kenapa kok justru salah satu dosa dari Damsyik itu karena mereka berperang tanpa etika? Pertanyaannya kan, ya, namanya perang kenapa perlu etika? Nah, ya, kalau saudara perhatikan sebenarnya mengapa Tuhan menuntut seperti itu? Karena memang sejak awal, bahkan sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian pun, semua prinsip-prinsip itu sudah Tuhan atur. Termasuk apa? Etika perang. Ya, kan? Kalau saudara misalnya buka bilangan pasal berapa itu? Pasal 20 ya. Di situ kan jelas. Iya enggak? Coba saudara bisa lihat apa yang kita lihat di dalam bagian-bagian itu. Ya toh? Sorry, itu di kitab bilangan sebentar. Itu bilangan pasal berapa ya? Perang. Oke, sebentar. Kita bisa menemukan di sana bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya. Ini kita bisa lihat dari bagian ini. Sorry, kok ternyata ya. Coba hukum perang itu di bilangan pasal ya, coba nanti teman-teman coba perhatikan kitab bilangan pokoknya. Kok ternyata saya salah mengingat ayatnya. Oke, ada hukum perang. Bisa tolong kasih info yang sudah menemukan ya. Kok saya tiba-tiba lupa. Ya, itu di kitab. Sorry?
Ulangan 20 ayat 19. Oh ya, sorry. Ulangan pasal 20 kok bilangan. Oke, oke. Nah, kita lihat. Oke. Ya, kita bisa menemukan di sana apa yang Tuhan tuntut, ya. Oh ya. Jadi ada ketetapan, ada ketentuan, ada etika, ya. Maka nanti ketika kita membahas isu-isu tentang kekejaman gitu ya, tentang kekejaman peperangan dalam perjanjian lama yang bisa mendiskreditkan Tuhan perjanjian lama, gitu ya, yang secara eksplisit memerintahkan untuk membunuh, perhatikan, itu bisa kita buat evaluasi juga berdasarkan hukum perang, walaupun walaupun memang tidak sesederhana itu, ya, sehingga ada orang yang berkata, dan itu sudah banyak contoh-contoh di literatur ya, misalnya ya buku-buku yang diterbitkan yang cukup banyak itu, apakah peristiwa peristiwa di dalam perjanjian lama itu sama dengan genosida. Genosida itu apa itu? Pemusnahan, pembasmian etnis secara kejam yang terjadi hari-hari ini. Misalnya di Uganda, di Afrika, di bagian-bagian negara yang lain. Ya, ada ekstremis-ekstremis yang memusnahkan satu suku ya secara kejam. Kemudian mereka mengacu kepada perjanjian lama, lihat bahwa sesungguhnya peristiwa ini pun terjadi. Ya, tentu kita tidak semudah itu untuk katakan bahwa perjanjian lama menjelaskan hal seperti itu. Nah, dengan demikian saudara, maka kita bisa menemukan melalui kebenaran kitab Amos ini apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini prinsip yang dituntut itu perang, dalam perang kemanusiaan harus dijaga. Kalau saudara baca tadi hukum perang ulangan yang ke-20 itu, jangankan manusia, pohon pun diatur sedemikian rupa untuk tidak dirusak. Gitu ya. Jadi ada hukum-hukum perang yang memang harus ditaati. Nah, kemudian Gaza, berdagang tanpa etika, gitu. Tirus, ya, Tirus juga mengingkari perjanjian persaudaraan. Jadi saudara perhatikan di sini, semua dituntut dari bagian itu, ya. Oke, sorry. Nah, ini yang kita bisa lihat dari konteks kitab Amos dari pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 3. Ini kira-kira beberapa konteks yang bisa kita lihat. Oke. Sebentar. Ya. Nah, sekarang saya mau membawa saudara, ini nanti kita akan membahas secara luas, tapi saya ingin kita melihat satu teks. Kita kembali ke ayat 2. Sekarang kita kembali ke ayat 2. Ini satu contoh konkret bagaimana kita membuat satu metode eksegesa dan menghasilkan satu prinsip-prinsip kebenaran yang baik dari dalam Alkitab. Coba kita lihat ayat 2 sekarang. Silakan. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia mendengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Oke, saudara perhatikan ya. Kalau di pasal 1 ayat 1 kita sudah paham banyak hal, ya, saudara tinggal mendeskripsikan aja, saudara tinggal menambah saja informasi, menggali, mengambil dari ensiklopedi, dari buku tafsiran, dari ya jangan lupa dari referensi, dari banyak atau termasuk atlas, peta dan sebagainya. Maka kalau semua background historis atau latar belakang sejarah itu sudah lengkap, ya ini kemudian tadi konteks secara luas kita sudah lihat, maka coba kita perhatikan sebelum kita melihat ayat 3 tadi, kita lihat ada satu ayat yang kelihatannya terpisah, bukan? Betul nggak? Coba lihat ayat 2 itu. Lihat ayat 2 itu ya. Saya baca lagi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Keringlah
padang penggembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Saudara perhatikan, yang berkata di situ siapa? Siapa yang berkata di situ? Berkatalah ia. Ya, ini kan bagian dari ayat 1 ya. Ya, Dibre Amos. Jadi ini perkataan Amos. Ya. Jadi saudara perhatikan, ini menjadi introduksi apa yang terjadi di ayat 3 sampai pasal 2 ayat 3 ini. Sekarang dimulai dari mana sumbernya itu? Ya, saudara lihat. Ini kita lihat. Nah, kalau kita membagi, lihat ada subjek nubuatannya. Nubuatan-nubuatan itu lihat ya, ada subjeknya. Jadi kalau kita membagi ini bisa beberapa hal ya. Nah, kalau saudara perhatikan, sesuai dengan urutan dalam bahasa Ibrani yang biasanya dimulai dengan kata kerja PSO. PSO itu predikat atau kata kerja ya, atau verb, subjek, dan objek yang merupakan penekanan ya, saudara perhatikan. Maka di dalam pasal 1 ayat 2, siapa subjeknya? Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara sebenarnya ya, coba kita buka dalam bahasa Ibraninya ya. Saudara bisa buka juga di Bible Work-nya supaya lebih jelas. Sebentar. Amos. Saudara silakan dibuka di Bible Work-nya atau aplikasi apa yang saudara punya. Saudara silakan buka. Ya. Nah, lihat ini. Sangat berbeda. Oke. Sangat berbeda kalau saudara baca di dalam ayat 2 dalam teks aslinya. Lihat ini. Wayomer Adonai, ya. Jadi mission. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa salah kan? Betul nggak? Berkatalah ia. Kemudian ada seperti kalimat kalimat langsung kan? Tuhan mengaum dari Sion. Tapi kalau dalam bahasa aslinya dikatakan Wayomer Adonai mission, ya. Nah, kalau saudara perhatikan. Jadi Tuhan telah berkata dari Sion. Maka tadi waktu saya tanya, ini siapa? Siapa yang berkata? Saudara bisa nunjuk ke mana? Ayat 1 kan? Padahal ini harusnya menunjuk ke ayat 3. Iya kan? Jadi saudara perhatikan itu ya. Maka ya, jadi kita lihat. Ini yang kita lihat, maka Tuhan itu menjadi penekanan. Mengapa? Karena harusnya, ya teman-teman yang sudah belajar bahasa Ibrani, harusnya kata kerjanya dulu. Ya, harusnya kata kerjanya dulu yang seharusnya berada di depan kalau itu bahasa Ibrani yang normal. Maksudnya bukan normal, tidak normal dalam pengertian negatif. Yang biasanya ya PSO atau verb-nya ya. Berarti harusnya ya Yesok atau mengaumnya di depan. Jadi Yesok apa itu? Kalau saudara lihat itu ya, Yisak, Yisak. Jadi yang mengaum itu siapa? Ya, harusnya Yisak Adonai. Jadi Tuhan tuh mengaum, ya. Tapi di sini berarti dirubah formatnya menjadi subjek. Jadi tidak mengikuti PSO dia, tapi menjadi SPO. Maka ini salah satu indikasi yang boleh kita lihat ketika kita membaca dalam bahasa aslinya. Lihatlah susunan katanya. Kalau kata benda yang ditaruh di depan, itu berarti emphasis, itu berarti penekanan. Tapi kalau kata kerja, itu sesuatu yang memang sudah biasa. Gitu ya. Berarti di sini ini menekankan siapa? Subjek. Makanya lihat,
subjeknya itu. Nubuatan-nubuatan ini subjeknya yang sekarang kita lihat. Ini dalam satu ayat ini kita bisa buat satu pola eksegesa yang lengkap, gitu ya. Nah ini, jadi subjeknya Tuhan. Ya, nah itu dia. Oke, ya. Kalau kita buat seperti ini kan jadi lebih jelas ya. Ya. Yehowa mission Yishak, ya. Jadi Tuhan dari Sion, ya, saudara perhatikan. Tuhan dari Sion dia telah mengaum. Dan dari Yerusalem dia memperdengarkan suaranya. Ya, lihat bahasa itu, ya. Kalau kita baca secara literal, Yehowa mission Yishak Yerusalem yiten kolo. Ya. Dari Sion Tuhan telah mengaum, dan ya saudara perhatikan. Oke. Jadi kita lihat di situ, ya ini bentuk imperfect. Ya, dari Sion Tuhan akan mengaum, perhatikan. Yishak. Saya buat saudara pusing apa enggak ini? Itu yang merah itu, lihat, perhatikan. Yishak. Itu apa? Y itu tanda apa? Y itu tanda salah satu indikator dari apa? Orang ketiga, imperfect. Betul ya Nari ya? Atau siapa lagi? Roy atau Effendi atau siapa lagi yang ada di kelas ini? Oke, saudara perhatikan. Yishak itu berarti akan mengaum. Tapi lihat bahasa Indonesianya. Lihat bahasa Indonesianya. Mengapa bahasa asli menjadi penting? Saya mau tanya saudara, waktu saudara baca, coba Effendi baca lagi. Ayat 2. Berkata, coba. Berkatalah Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia mendengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengubahan dan layulah puncak gunung Karmel. Oke, saya mau tanya, Effendi, mau tanya. Tuhan, kalau saudara baca itu, apa kesannya? Tuhan sudah mengaum. Betul ya, sepakat ya? Tuhan sudah mengaum kan? Iya. Iya, itu bahasa Indonesianya. Ya, tapi kalau saudara perhatikan di sini, ini loh, yang merah itu saudara perhatikan. Yang merah di PPT saya itu ada 2 yang merah di situ, Yishak sama Yiten. Memperdengarkan atau memberi suaranya bisa, karena itu dari kata Nathan, gitu ya. Saudara perhatikan. Oke. Oh. Ini baterainya hampir habis. Oke, selamat. Baterainya hampir. Oke. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Jadi ternyata kalau kita membaca ini masih karena namanya nubuatan. Halo, lihat. Saya masih berlama-lama di sini supaya saudara ngerti. Itu nubuatan. Ya. Jadi memang akan nanti ini akan memiliki makna. Jadi belum terjadi loh teman-teman. Ini masih peringatan. Kalau ini peringatan berarti apa? Ada kesempatan dong. Iya kan? Ada waktu. Perhatikan. Jadi kalau saudara mengeksegese ini hanya berdasarkan bahasa Indonesianya, berarti Tuhan sudah mengaum tanpa melihat ya apakah itu perfect atau imperfect. Maka perhatikan baik-baik, saya mau katakan, eksegese saudara sudah salah. Meskipun saudara katakan, ya Roh Kudus, kiranya engkau memberkati firman-Mu ini, saya mau katakan itu sudah salah. Iya dong, makanya kita hati-hati. Kita bisa mengklaim pakai nama-nama Tuhan, pakai nama-nama Roh Kudus, tapi kita tidak belajar bagus-bagus teksnya. Kayaknya saya nyinggung siapa ini ya? Nggak nyinggung kita sendiri kan? Nggak nyinggung siapa-siapa. Ya, jadi saudara katakan, itu sudah terjadi? Enggak. Ya. Maka sebenarnya waktu kita sampaikan ini, perhatikan ini warning, ini kan peringatan. Ya, ini loh, ada aba-aba, mau terjadi sesuatu. Ayo, kita berbenah. Akan berbeda. Ini sudah terjadi. Wah, itu berbeda. Ini peringatan.
Ya, maka kita lihat di situ. Nah, itu dia. Oh, oke, ada bahasa Indonesia. Tuhan dari Sion akan mengaum dan dari Yerusalem akan dia, oke, ada kata ya, memberikan atau memperdengarkan. Ya, dari kata Nathan di situ. Ya. Jadi beda ya. Berarti ketika kita mempelajarinya dalam bahasa asli bukan berarti aksesoris kan. Kalau aksesoris itu kan hanya mempercantik gitu ya. Tapi memberikan apa? Makna yang lebih dalam. Karena sesungguhnya tugas eksegesa itu kan sederhana banget. Sederhananya apa? Bukan prosedurnya yang saya katakan sederhana. Arti dari eksegesa itu sendiri ya menemukan makna teks. Ya, tapi prosedurnya rumit banget ya. Sampai saudara berhari-hari mengerjakan pertanyaan-pertanyaan kemarin, ketika itu dilisankan dan saya kasih masukan, oh saudara kok kelihatannya hebat semua, tapi begitu saya baca deskripsinya di tulisan, loh ini kok aku rasanya kurang puas menerima ya, tapi nggak apa-apa, saudara sudah mencoba, itu sudah bagus ya, asal memang kita terus mau berlelah-lelah gitu ya. Ya saya lah ya. Ayo terus semangat ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Jadi bedanya di situ. Oke. Ini ya. Oke, nama Tuhan berbicara tentang kekudusannya. Lihat. Kenapa kita perlu expose dia? Karena dia subjeknya kan. Ini apa ini sekarang? Kalau dari 3 prosedur kemarin itu apa ini? Ini sekarang kita masuk interpretasi, teman-teman. Kenapa kita perlu mengekspos Tuhan? Karena dia yang ditaruh di depan, dia sebagai subjek, perhatikan ya, dia sebagai subjek, maka kita harus tahu, ini Tuhan ini kepentingannya di sini sebagai subjek apa ya? Bisa menangkap ini prosedur eksegesa yang kedua itu ya. Kalau yang pertama tadi kan di situ ada latar belakang segala macam itu kita membuat observasi. Kok simpel ya? Kok sekarang kita sudah masuk prosedur yang kedua ya? Itu bicara tentang kekudusannya, hakikatnya yang tidak berubah, dan hubungan kasih antara Tuhan dengan Israel. Ya, jadi kita bisa melihat ini pemakaian itu. Dalam konteks ini, nama Tuhan menekankan kekudusannya. Ya, jadi perhatikan, itu konteksnya. Karena dia sedang bicara, ketika kita lihat tadi konteks yang saya sudah tampilkan, Amos ini sedang bicara tentang penghakiman Tuhan. Maka dia pakai kata Adonai atau tetragrammaton itu. Ya. Ya, kadang-kadang kita sulit apakah bacanya harus Yahweh penambahan vokalnya atau Yehowa. Ya, udah lebih aman kita baca seperti orang Yahudi baca. Adonai saja supaya kita aman. Karena kalau saudara menyebut Yahweh pun apakah memang itu sebutan yang sudah benar? Ya, sampai ada kelompok Yahweh misalnya, karena bahasa Ibrani dasarnya tanpa vokal. Wah, itu luar biasanya kan? Nah, itu dia. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat isinya. Tadi siapa yang berdua? Subjeknya siapa? Lihat ya. Sekarang isinya. Jadi dari pasal 1 ayat 2 ini kita bisa membuat satu eksegesa lengkap meskipun nanti deskripsinya saudara isi penuh gitu ya kalau sudah dalam bentuk tulisan. Tapi ketika saudara mengkhotbahkan ini kalau saudara sudah menyelidiki ya, itu sudah ready gitu ya. Oke. Ini dia. Isinya tadi ini kita ketika sudah melakukan observasi maka kita lakukan interpretasi dan kita melakukan penyelidikan kepada kata-kata penting. Isa. Ya. Ya. Lihat. Kenapa Amos memakai gambaran singa? Ya. Karena dia ingin menunjukkan apa ya?
satu berita yang dramatis, satu berita konkret. Yang biasanya mengaum itu kan singa ya. Jadi dia ingin menggambarkan kepada kita, ini loh, ini satu situasi yang menakutkan. Perhatikan, bahasa itu atau kata-kata penting di teks-teks yang kita selidiki itu bisa menunjukkan gambaran yang utuh tentang kondisi kritis yang terjadi pada waktu itu. Ya, lihat ini. Ya, maka ada gambaran singa dari Yehuda, ya toh? Ya, kalau kita selalu mengartikan arti kata berdasarkan etimologinya, kita juga bisa sesat. Kita katakan singa itu pasti iblis kan, karena singa yang mengaum-ngaum kan gitu, mengelilingi. Nah, tapi itu konteksnya beda. Ternyata singa di sini, lihat ya. Jadi kita harus menempatkan etimologi istilah berdasarkan konteks. Itu yang saya minta kepada saudara nanti waktu melakukan penyelidikan, beritahulah makna leksikalnya, arti kamusnya begini, tapi dalam konteks yang saudara selidiki artinya apa. Gitu ya, dalam penyelidikan kata-kata itu kan gitu. Ya, ya. Ya, Tuhan yang akan mengaum. Apa urgensinya kata singa mengaum di sini? Oke. Satu, menjelaskan konteks penghukuman, itu jelas. Tapi lebih dari situ, ini bukan konteks penghukuman biasa. Saudara tahu nggak? Kira-kira kapan singa mengaum? Pernah belajar ilmu persingan? Ayo dong. Saudara orang-orang milenial masa nggak tahu? Kapan singa mengaum? Saudara nonton nggak di YouTube kemarin? Ya, saudara perhatikan. Saudara nonton nggak di YouTube kemarin? Itu kita bisa makan bersama-sama dengan singa, hanya dibatasi kaca. Itu ada restoran. Saya akan cari restoran itu, mungkin satu waktu saya akan makan di sana. Serius. Ajak Pak. Terlalu mahal ngajak kalian. Mobil saya kecil soalnya. Nggak muat. Oke. Nah, nggak, yang saya ingin katakan, singa itu loh, anteng. Coba dengar supaya ngerti ini. Singa itu anteng, hanya dibatasi kaca, anteng, dia tiduran. Jadi orang di balik kaca itu bisa menikmati. Semakin banyak makan atau semakin kurang karena takut atau senang, itu kita bisa ekspresinya berbeda-beda. Tapi yang pertanyaan saya, kenapa dia anteng ya? Karena dia kenyang. Sudah bisa jawab? Jadi kapan singa mengaum? Lapar. Iya. Waktu dia lapar, bayangkan. Ya. Jadi lihat ekspresi kata singa mengaum ini menjelaskan, oke, ini konteks penghukuman. Tapi lebih tajam lagi penghukuman yang mengerikan karena singanya ini mengaum karena lapar. Yang kemudian, yang ketiga, singa mengaum itu ketika dia melihat mangsa. Ya, singa nggak kurang kerjaan dia. Dia nggak mengaum kalau dia nggak lihat mangsa. Tambah lapar dia. Berarti kan tuh, saya nggak belajar ilmu persingan, tapi saya tahu. Oke. Jadi saudara perhatikan itu, singa itu ngaum, lapar, tapi dia lihat mangsa. Saudara bisa bayangkan di situ? Saudara berdiri di posisi itu? Ya bayangkan aja. Ya. Kemudian misalnya saudara berdoa seperti anak kecil yang berdoa ketika dia bertemu singa, dia doa apa? Dia ingat doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Singanya pergi. Nah, itu kan ilustrasi konteksnya beda ya. Dia kan pernah dengar ilustrasi itu ya. Dia hanya tahu doa itu ketika satu waktu dia berada di kebun binatang, tiba-tiba singa lepas. Ya. Tiba-tiba dia berdoa, dia hanya ingat, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Harusnya dia menjadi makanan singa itu. Tapi singanya lari tunggang langgang. Kenapa, Effendi? Iya. Ada apa, Sela? Oke.
Oke, ya. Jadi bisa paham ya. Ini ketika kita menggali lebih dalam, lebih tajam mata paculnya, lebih tajam cara penggaliannya, maka semua isinya akan semakin menyembur dan kita kelabakan kebanjiran maknanya dalam aplikasi. Perhatikan ya. Jadi saya kalau ngomong bukan tidak ada dasarnya, tapi inilah yang salah satu contoh yang bisa kita lihat, ya. Nah, ya, ini sebenarnya merupakan tema dari kitab Amos secara keseluruhan. Ya. Apakah singa itu mengaum untuk sekian atau enam bangsa yang di luar Israel? Atau singa itu memang mengaum untuk umatnya? Ya, tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal, tidak ada yang mendapat hak istimewa, ya, tidak ada. Kalau itu sudah bicara tentang dosa, pelanggaran, penghakiman dan seterusnya, itu pasti ya tidak ada. Nah itu saudara perhatikan. Nah, lihat kalimat berikutnya. Tuhan mengaum dari Sion. Dapat diartikan ini sebagai panggilan umatnya kembali. Ya, saudara bisa lihat itu. Atau juga ancaman penghakiman. Saudara lihat, saya baca lagi ayat 2 itu ya. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion. Dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Titik koma. Perhatikan. Keringlah padang penggembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel. Jadi saudara bisa bayangkan waktu singa itu mengaum, maka ini kan bukan singa biasa ya. Saudara suka nonton tayangan itu seperti ada wush awan kemudian menutupi semua pohon-pohon itu jadi layu. Ini gambaran yang apa? Ini visualisasi yang luar biasa. Ini yang bisa kita perhatikan ya. Sekarang kita lihat. Kalau tadi sudah isinya, ya perhatikan ya. Jadi ada 3 bagian berarti kan. Ada subjek, siapa yang bernubuat? Bukan manusia, tapi Tuhan. Yang kedua, apa isi nubuatannya? Udah jelas. Yang ketiga, jangkauan nubuatan itu lihat. Ada istilah mission. Ya, dari Sion, bukan vision. Bisa bedakan ya? Atau sorry, Besion, bukan vision. Besion itu dision, bukan. Ya, tidak. Tapi mission berarti ini pakai preposisi mission dari Sion. Ya, kemudian lihat preposisi yang kedua, ada warna yang berbeda ya. Yerusalem dan dari Yerusalem. Jadi nubuatan ini datangnya dari Sion dan dari Yerusalem. Tentu ini bahasa yang paralel yang memiliki makna. Sion dan Yerusalem itu pemakaian interchangeable, itu tumpang tindih, menjelaskan inilah pusat kehidupan umat Tuhan. Dari situlah nubuatan itu. Ya, lihat ya. Oh ya, ada di sini. Min, bukan be. Ya, ini tempat ya, ini kota yang ditetapkan Tuhan melalui Daud ya. Ini kota yang menjadi sentral kehidupan. Di situ tempat ibadah, di situ segala sesuatu diatur dan sebagainya. Di situ pusat kehidupan umat Tuhan. Dari situ nubuatan itu. Ya. Itu berarti apa? Kalau nubuatan itu dari Johor, berarti orang Johor juga sedang diperingatkan, kan gitu ya? Termasuk yang ada di Perak, iya kan? Jadi jangkauannya luas.
jangan langsung diliteralkan, nanti saya ditangkap sama orang-orang Johor, dimarahin sama Pak Soyun lagi. Ya, ini kan hanya analogi dari Johor, ya, dan dari penggembalaan Johor misalnya. Ini kan misioner dari sana. Ya, berarti ini peringatan pertama di mana? Di Johornya dan di penggembalaannya. Baru ke Perak, ke Jalan Johor, ke Jalan apa lagi, Jakarta dan sebagainya. Itu kira-kira. Ya, jadi pertama-tama yang diingatkan itu umat Tuhan yang ada di Sion dan di Yerusalem. Oke, bisa paham ya? Jadi itu gunanya kita bisa mengekspos. Ya, ini yang sudah kita baca kemarin. Penyebutan Sion dan Yerusalem juga merupakan peringatan atau teguran bagi tempat ibadah di utara yang dibangun oleh Yerobeam. Kenapa? Ya, nggak di sana loh bro, di sini. Kita sudah tahu ya, alasan pembangunan itu bukan karena supaya di situ Tuhan disembah, dilayani, bukan. Alasan pembangunan itu adalah untuk melegalkan kekuasaan. Yang dibangun apa? Tempat ibadah. Yang dilayani apa? Keinginan raja. Biayanya dari mana? Dari pajak. Ya, itu yang saya katakan kemarin. Jadi ibadah yang ditegur Tuhan di dalam PL itu kental banget nuansa politiknya. Kental banget nuansa kekuasaannya. Ya. Ini sudah kita lihat kemarin ya. Nah, tempat ibadah yang dibangun oleh Yerobeam, Betel, Gilgal, Berseba, Samaria dan seterusnya, bukanlah tempat ibadah yang dikehendaki Allah. Ya. Kenapa? Ya udah, itu memang sudah ditetapkan. Ya, sekaligus juga ini menjadi ujian. Kalau misalnya tempat ibadah bukan di Dan, bukan di Betel dan sebagainya, ya. Kira-kira apa respon penguasa? Dan betul kan? Respon penguasa apa? Waduh, saya kehilangan Saya kehilangan suara. Ya. Turun suaranya, gitu kan? Oke, ini bukan konteks pemilu teman-teman, bukan. Turun, pendapatannya turun, ya, popularitasnya turun. Ya, maka harus disiasati gimana caranya. Raja mulai berpikir, aku kan punya kekuatan, aku punya otoritas. Ya, meskipun dia tahu ada firman Tuhan yang jelas sebagai ketentuan, tapi dia katakan, ya, nggak ada masalah. Aku kan harus tetap populer. Ya, bagaimana caranya? Maka dipakailah nama-nama Tuhan untuk itu. Simbol-simbol Tuhan. Deskripsi-deskripsi Tuhan. Yang walaupun kita tahu isinya, ya, semuanya tidak ada yang benar. Kira-kira gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang bisa saudara tanyakan, silakan. Atau kita lihat dulu ya. Nah, misalnya bisa kita lihat Mazmur 50. Ya, Mazmur 50. Silakan ayat 1 sampai 3. Ibadah yang sejati, Mazmur asal. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ya, saudara perhatikan ini salah satu pujian himne, ya, himne. Ya. Ini kalau saudara perhatikan apa yang kita bisa belajar di sini, bahwa sesungguhnya kota Yerusalem, ya, Sion, disitulah Tuhan berdiam. Maka itu sesungguhnya harus
menjadi pusat segala-galanya. Kehadiran Tuhan di tengah umatnya itu yang sejak awal terjadi, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang ditegur, nubuatan yang disampaikan melalui Amos ini jangkauannya dari situ. Berarti itu lagi-lagi implikasinya, ya, tempat itu harus bersih, harus kudus, tempat itu harus terus terpelihara sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi ironi, ya, bagi kita, justru kalau kita mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu, bukankah kejahatan, dosa, penyelewengan, pencurian, pembunuhan, segala macam kejahatan yang sebenarnya sekarang bisa kita lihat, itu pertama-tama juga terjadi di mana? Di pusat-pusat ibadah. Ya, tak? Maka ini kita bisa melihat apa nubuatan Amos ini sebenarnya untuk memperingatkan, ya kalau dalam konteks kita, memperingatkan gereja, memperingatkan orang Kristen, memperingatkan pusat-pusat ibadah, ya. Dari sana nubuatan itu disampaikan, tetapi juga kepentingan di pusat-pusat ibadah itu baru, ya. Kira-kira bagaimana dunia, perhatikan ya, ini kita selain menginterpretasikan, kita coba mulai mencari titik sambung. Bagaimana dunia di sekitar kita bisa mendengar nubuatan dari Sion, ya, singa telah mengaum. Kalau ya gaung atau apa itu, corong nubuatan itu sendiri kotor. Bagaimana itu? Ini kan kegagalan kesaksian gereja. Ya, kita harus ngomongin diri sendiri. Kita nggak ngomongin Israel lagi, kita ngomongin sekarang. Karena kita masuk dalam bagian aplikasi itu. Kegagalannya. Ya, apakah gereja memang fokus melayani Tuhan, atau sedang fokus berpolitik, atau fokus mencari pundi-pundi, atau fokus melanggengkan kekuasaan? Perhatikan loh. Kan sadis ini kalimat ini. Tapi kalimat ini kita tidak buat lahir dari teks ini. Jadi kita harus setia pada teksnya. Sekali lagi, apakah gereja masih eksis dengan tugas panggilannya? Ya, panggilan gereja gitu ya. Koinonia, diakonia, marturia, kan gitu. Itu kan yang kita tahu. Masihkah fokus atau sedang melanggengkan kekuasaan? Ya, menambah pundi-pundi, memperlebar kerajaan gereja, bukan kerajaan Tuhan. Silakan saudara yang mendengar ini, dimanapun saudara berada, ya silakan. Saudara, kita sama-sama tersinggung, tapi ini pelajaran yang kita terima dari Amos. Oke. Ya. Saudara perhatikan, di atas segalanya tema ini memberikan keseriusan pada kata-kata Amos. Cara singa yang agung mengaum adalah melalui suara nabi pilihannya. Ya. Dia nabi. Meskipun, coba baca pasal 7. Oke. Pasal 7 ayat 14 kita baca lagi ya. Silakan. Pasal 7 ayat 14. Masih ada pasal 7:14? Jawab Amos kepada Amasia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya, saudara perhatikan itu kalimatnya. Tapi saudara jangan salah memahami, ya. Yang dimaksudkan di situ bukan berarti Amos, ya, dalam panggilannya bukan nabi. Ini apa namanya? Ini apologetnya Amos untuk menjawab pertanyaan dari Amasya yang mengidentikan pelayanan, yang mengidentikan nubuatan dengan kekuasaan dan pundi-pundi. Ya kan? Jadi dia terganggu dong.
Waktu Amos datang dari selatan, ini anak kampung dari mana ini? Ya, sendalnya juga sudah mau copot, tampangnya juga kok kayak enggak orang kerajaan, ya. Tapi kok suaranya rasa-rasanya membuat hati kecut, suaranya membuat telinga kita terganggu, kekuasaan raja terganggu, popularitas nabi palsu terganggu. Maka diusirlah dia. Saudara harus tahu, ya. Saudara jangan katakan Amos bukan nabi. Yang menjadi esensi nabi adalah panggilannya. Bukan hanya sekedar gelar STH, MTH, dokter, bukan. Esensinya. Ya kan? Banyak dokter, banyak STH, banyak MTH. Apa mereka memang dipanggil? Kan gitu. Aduh, kesempatan dari Zoom ini ya saya harus sampaikan ini. Di kelas kayaknya susah ya. Ya. Tapi perhatikan, ini esensinya. Maka kalimat aku bukan nabi dan nabi bukan sebagai pelanggaran bahwa Amos nggak dipanggil, bukan. Tapi dia mau mengklarifikasi panggilan yang sudah hilang, yang sudah disamarkan dengan uang, dengan jabatan, dengan popularitas, dengan kekuasaan. Maka kan perkataan Amos ini kan menarik. You tahu nggak? Kamu nggak usah khawatir. Kalau aku bernubuat karena Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, nggak ada di hatiku, nggak ada di pikiranku supaya aku dapat amplop seperti kamu. Karena amplopku itu dari mana? Amplopku itu dari beternak, amplop itu dari memungut buah. Perhatikan, ditegaskan di sini. Ini menegaskan kita sebagai hamba Tuhan, motivasi kita itu apa? Ya, maka berbahagialah saudara kalau nanti saudara diminta melayani di tengah-tengah memang orang yang miskin, di tengah-tengah orang yang kere, di tengah-tengah orang yang nggak berpendidikan, di tengah-tengah masyarakat yang margin, berbahagia. Karena apa? Kenapa bahagia? Karena saudara tidak menerima sesuatu, tapi bisa memberi sesuatu. Itu yang paling penting. Ya, siapa yang nggak bisa bilang puji Tuhan? Begitu selesai khotbah, amplopnya tebel. Halo? Ya kan? Tapi kalau saudara bayar bensin sendiri, bayar makan sendiri, bayar keringat sendiri, bayar taksi semua sendiri, bahkan memberi persembahan pembangunan gereja. Wow, ya, itu baru. Karena saudara pemungut buah ara dan peternak domba. Halo. Ya. Jadi ini mengklarifikasi esensi, ya. Esensi kita sebagai hamba Tuhan. Ini yang bisa kita perhatikan. Oke. Ya, memang sekali lagi ketika kita kemarin membahas awal Amos dan sebagainya, itu yang saya katakan. Ketika kita membahas kitab Amos ini, kita akan bertemu dengan friksi-friksi atau masalah-masalah sosial yang sangat tajam. Dan itu terjadi di pusat-pusat ibadah, di tempat-tempat kekuasaan. Itu kita perhatikan ya. Jadi, ya sudah, kita terima aja, memang itu kebenarannya. Lihat bagian yang berikut. Apa akibatnya? Maka gini loh teman-teman. Jangan lupa ayat yang pertama tadi ya. Ayat yang kedua yang bagian pertama tadi. Ini nubuatan. Ya. Jadi masih ini loh formatnya. Ini nubuatannya, ini isinya, ini jangkauannya. Nah, perhatikan akibatnya. Tapi syukurlah ini masih sifatnya nubuatan. Berarti kan ada waktu, ada kesempatan, ada inilah yang selalu kita sebut. Inilah waktu kemurahan Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan dan akan meratap padang, ya, para gembala dan akan menjadi kering puncak-puncak Karmel. Tahu saudara? Ketika pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan itu dikerjakan, inilah yang saya maksudkan. Ini dasar dari teologi bencana. Nggak pernah ada kekeringan, nggak pernah ada banjir, nggak ada pernah
hanya gempa, nggak ada. Nah, perhatikan, saya bisa pastikan berdasarkan dasar biblika bahwa tidak pernah terjadi sesuatu di dunia ini tanpa ada campur tangan pemiliknya. Siapa? Tuhan. Ya, tentu saudara tidak langsung katakan, wah itu kan, lihat itu kampung itu sudah ambrus, itu semua hancur. Jangan. Tapi kita mengerti semua yang terjadi di dunia ini, ya, tidak seperti perkataan Big Bang teori atau teologi evolusi. Kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Dan akan merantap, ya, dan akan menjadi kering. Saudara lihat apa yang dihancurkan Tuhan? Dia tidak tanggung-tanggung kalau menghukum. Dia tidak tanggung-tanggung kalau mengasihi, dan dia tidak tanggung-tanggung kalau menghukum. Karena dia bukanlah Allah yang tanggung-tanggung. Ya. Apa yang dihancurkan ini? Saudara perhatikan, kalau tadi kita bicara tentang Sion, kita terbayang pusat ibadah, ya, Yerusalem, pusat kehidupan, pusat religius, pusat agama-agama dan seterusnya. Tapi ketika persoalan, ketika kejahatan dimulai, di situ lihat Tuhan mulai beranjak ke ladang, ke sawah, ke peternakan, ke mata pencarian, ke tempat-tempat di mana orang mendapatkan sesuatu untuk hidup. Itu yang dihancurkan. Ya, jadi kita bisa belajar dari sini. Maka saudara perhatikan, takutlah akan Tuhan. Karena kalau Tuhan tuh menghukum nggak tanggung-tanggung. Tapi jangan ingat itu tentu ya. Kalau Tuhan tuh mengasihi juga dia tidak tanggung-tanggung. Jadi pusat kehidupannya yang dihancurkan. Ya, ini yang kita bisa amati. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya melihat di tadi ya, hukuman yang Tuhan berikan di padang-padang pengembalaan dan lain-lain puncak gunung. Nah, apa alasan penting? Kenapa Tuhan selalu itu menghukum kenapa Tuhan itu selalu menghukum mereka itu dengan hasil dari mata pencarian mereka? Kenapa nggak langsung ke mereka ini? Ya, jadi karena gini, sesungguhnya kalau kita belajar ya teologi kitab Kejadian itu ya, Tuhan itu pencipta. Kalau dia Tuhan pencipta, berarti dialah pemilik kehidupan. Perhatikan. Nah, karena dia pemilik kehidupan, maka ketika ada penyimpangan, ketika ada dosa, ya, maka dia akan memutuskan aliran-aliran kehidupan itu kepada umatnya. Ya, dan saudara perhatikan di sini, ini adalah sebenarnya salah satu cara Tuhan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh ingin berbicara melalui itu. Seperti kemarin kita bahas, ya, khotbah tanpa kata ya, udah ngomong, sudah melalui firman tertulis, tapi ya, maka sekarang khotbah tanpa katanya, ya, dia dihancurkan semua yang di sekitarnya. Dengan harapan bahwa melalui semua situasi, ya, pusat-pusat kehidupan yang dihancurkan ini, orang kembali kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan itu. Jadi apa ya? Ini sebenarnya kalau lihat cara Tuhan menghukum ini juga sebenarnya kita bisa pelajari. Apa ya? Artinya dia mulai bertahap. Ya, dia mulai bertahap. Dan kalau melalui ini nanti kalau kita lihat, kemarin kan kita sudah belajar apa namanya, intensitas mulai dari mungkin tidak terlalu besar sampai kepada kematian. Jadi kita lihat
Nah, maka dia tahu ya kalau manusia itu masih bisa hahehe, masih bisa punya uang, masih bisa apa dan sebagainya, ya masih ada yang dipegang, ya kan? Sama ya. Misalnya contoh satu kali di atas kapal pesiar itu, ya perhatikan ini ilustrasi. Seorang perenang, ya atlet pemenang renang di banyak perlombaan renang dunia, diwawancarai, gitu. Karena kebetulan dia ikut kapal pesiar itu, diwawancarai, halo bro, gimana, gini 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 ya, gitu, diwawancarai, masuk siaran. Tapi dalam konteks waktu dia diwawancarai, tiba-tiba kapal pesiar itu mengeluarkan peluit. Berarti apa? Ada kecelakaan, ada yang jatuh ke laut. Saudara perhatikan, jatuh ke laut. Waktu ada peluit itu mereka tahu ada jatuh ke laut. Mereka tidak lihat siapa yang jatuh. Saudara lihat, pandangan mereka ke siapa? Pandangan mereka kepada perenang itu. Mereka mau lihat apa yang mau dibuat perenang itu. Tapi perenang itu enggak. Dia mulai jalan pelan-pelan. Dan dia mulai lihat, oh orang yang jatuh ke laut itu masih gelepar. Orang mulai protes. Ini katanya perenang, kok nggak langsung lompat? Iya dong. Logika kita kan gitu. Langsung lompat tolong. Enggak, dia biarkan. Orang mulai nggak percaya. Jangan-jangan dia bukan perenang. Tapi dia slow aja. Dia lihat lagi, oh masih goyang-goyang. Orang itu kan kelegap gitu ya. Kemudian ketika mulai senyap, tidak ada lagi goyang-goyang riak air, dia mulai lompat ya. Dia ambil. Dan orang mulai penasaran, bro, kenapa? Nanti kalau dia mati, you juga yang tanggung jawab. You masuk berita loh di mana-mana. Enggak, dia bilang gitu. Enggak, you yang salah. Karena teori nolong orang kelelep, jangan tolong orang itu waktu orang itu masih mampu. You jadi kelelep, mati lo sama-sama sama dia. Dengar baik-baik ilustrasi ini. Kalau kita masih rasa mampu, masih gelepar-gelepar, masih punya uang, masih bisa harap ini sana ini, ya Tuhan bisa kadang-kadang biarkan kita. Tapi kalau sudah you betul-betul KO, baru Tuhan tolong. Karena kalau kadang-kadang ketika kita masih merasa mampu, Tuhan tolong, perhatikan ya. Kita pikir, wah aku bisa berdiri sendiri kok. Dan itu membahayakan siapa? Membahayakan kita. Kita bisa tenggelam terus. Bahkan bukan hanya ya, kita bisa membuat orang lain tenggelam. Ya jadi jangan tolong orang kalau masih menggelepar-gelepar ya. Saya ingat satu kali kami pelayanan misi itu karena dapat bonus gitu ya. Di kolam biru itu di Luwuk atau di daerah, pokoknya di itu daerah Sulawesi, di Pulau Peli. Kita berenang. Ya, ini kan konteks kolam renang. Ya sudah. Ada ibu-ibu, tante-tante, semua kita terjun. Wah, tiba-tiba ya kita kan kekurangan napas ya karena kurang olahraga. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang tante-tante. Wah, saya pikir ini gimana caranya mau tolong tante-tante kan gitu. Tapi ya harus tolong kan. Baru dia tenang, baru kita angkat. Kalau enggak, aku yang keseret sama tante-tante kan. Wah, pendeta Tobing keseret. Mati tenggelam karena nolong tante-tante, beritanya sampai di mana-mana. Itu dia, ya. Jadi itu cara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tuh tolong kita. Ya kalau kita sudah KO, kalau belum masih setengah KO, masih merasa mampu ya. Saudara masih bisa telepon orang tua, saudara masih punya asuransi BPJS, saudara masih punya bapak ibu asrama yang bisa mendoakan, mungkin. Tapi begitu semuanya sudah habis, ya makanya kan kita seringkali doanya kan basa-basi ya, karena basa-basi jadi basi. Ya, silakan. Pak,
dari tadi awal kita menggali satu kata per kata. Nah, di sana saya dapatkan bahwa selama ini kan kita sering menganggap bahwa Tuhan, yang sebenarnya kita bahas tentang bagaimana penghukuman Tuhan. Nah, itu seakan-akan di situ Tuhan itu sangat kejam. Tetapi ketika kita bahas dari ayat 2-nya, sebenarnya di situ ini sesuatu yang masih belum terjadi. Itu masih suatu nubuatan. Jadi saya ambil di sini bagaimana itu sebenarnya itu suatu kemurahan Tuhan ya, masih memberi kesempatan kepada mereka, karena ini masih belum terjadi. Tapi sebenarnya dan itu akan terjadi. Iya, tetapi kalau seandainya mereka bertobat, misalnya berbalik, apakah kemungkinan Tuhan tidak akan menjadikan yang Ya, betul. Jadi ini memang nubuatan baik untuk Israel maupun ayat 3 sampai pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 3 itu. Itu baik untuk bangsa-bangsa. Perhatikan ya. Tapi perhatikan faktanya nanti ketika kita belajar ya. Kalau kita lihat formulasi aku tidak memaafkannya lagi, berarti kan terjadi. Dan di dalam sejarah sudah mencatat penghukuman itu akhirnya terjadi. Nah, kalau mereka bertobat bagaimana? Maka saudara perhatikan, istilah dalam bahasa antropomorfisme di dalam perjanjian lama, salah satu istilah yang saya juga sudah terangkan itu di YouTube ya. Jadi Allah menyesal, saudara ketik Boker Top Channel, saudara akan menemukan apa? Allah menyesal. Nah, saya serius. Jadi sebenarnya itu pelajaran penting. Allah menyesal itu harus dipahami apa? Satu kalinya Allah menyesal dalam tanda kutip berubah, dia harus berubah tanda kutip. Allah yang tidak berubah tanda kutip akan berubah. Saya ulang, Allah yang tidak mungkin berubah akan berubah tanda kutip. Ya, ketika dia menyampaikan sesuatu dan terjadi perubahan, justru kalau dia tidak berubah jadi tanda tanya, bukan tanda kutip. Bisa paham? Allah yang tidak berubah itu substansinya Allah gitu ya. Itu sifatnya Allah. Allah tidak berubah, akan berubah tanda kutip ketika ada perubahan yang dia lihat sebagai respon dari apa yang dia katakan. Kalau dia tidak berubah tanda kutip tadi, maka akan menjadi tanda tanya. Ini Allah yang model apa kan gitu? Nah, saudara perhatikan, banyak contoh. Ya kita kembali lagi ya, karena saya temannya Nabi Yunus itu ya. Bukan. Kalau saudara perhatikan, itu kan hanya 1-2 kalimat dari Yunus yang nggak perlu sekolah 4 tahun seperti saudara belajar homiletika panjang lebar, introduksi, ilustrasi, pendahuluan, penutup, ya kalimat peralihan. Nggak perlu dia belajar, dia hanya ngomong 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Titik. Saudara lihat firman Tuhan sebelumnya itu, tapi ketika ada respon dari raja sampai manusia terendah dalam status sosialnya, ya, yang mengakibatkan binatang-binatang juga nggak makan karena ya bukan binatangnya puasa, karena ini nggak makan ya akibatnya kan binatang-binatang itu puasa. Saudara lihat, itulah yang menyebabkan kemarahan Yunus. Saudara ngerti sekarang ceritanya? Ya, itu yang menyebabkan kemarahan Yunus. Allah yang Maha Kasih itu, Allah yang berubah tanda kutip karena ada yang berubah setelah mendengar suaranya. Kan pertanyaannya adalah, inilah misteri kemurahan yang saudara harus katakan itu. Pertanyaannya, kok bisa berubah mereka ya? Kok bisa memberi respon? Nggak tahu tuh. Itulah kemurahan Tuhan. Kok mereka bisa percaya? Kok saudara bisa percaya Yesus? Kok saudara mau berubah? Kenapa? Kenapa saudara diselamatkan? Karena saya percaya. Pertanyaan saya, kenapa saudara percaya? Untuk nggak tahu. Bukan pekerjaan saya. Jadi itulah percaya yang dikaruniakan untuk kita percaya
Ya. Saya harap kalau saya online begini, saudara tidak mengerjakan yang lain ya. Saya kalau saudara mengerjakan yang lain, saya sudah menyampaikan materi-materi yang menurut saya penting. Saudara mengerjakan yang lain karena jarak kita jauh, ya saudara rugi sendiri ya. Saya kan enggak pernah memperlakukan saudara seperti anak SD ya, mahasiswa yang punya kebebasan. Nah, saya mau buktinya itu, bukan berarti saya menghakimi saudara. Apa yang saya sampaikan itu harus memberi respon, reaksi kepada saudara untuk kita bisa berdiskusi. Itu yang selalu saya katakan. Kalau kita tidak mengalami benturan pikiran, itu bukan pikiran. Tapi kalau sudah dibenturkan itu, maka ya tadi jelas Allah itu menyesal. Itu bahasa antropomorfisme. Menggambarkan Tuhan dalam bahasa-bahasa manusia. Untuk menjelaskan bahwa dia mengubah keputusannya karena ada orang yang bertobat. Dan itulah Allah. Saudara tahu siapa yang mengalami itu? Saya dan saudara. Ya toh? Saudara dan saya harusnya apa? Mati kan? Tujuan saudara kemana? Neraka. Tapi dia ubah itu. Nah, pertanyaan saya lagi-lagi tadi, kok saudara bisa percaya ya, yang lain enggak? Kok saudara bisa percaya Yesus, yang lain justru menghujat Yesus? Kenapa ya? Loh, enggak, itulah kemurahan yang saudara bisa jelaskan dengan matematika. Siapa yang bisa menjelaskan? Orang Niniwa yang paling sadis dalam sejarah perjanjian lama. Kok dengar kalimat tanpa basa-basi, 40 tahun lagi kota ini akan ditunggang-balikan. Selesai, titik. Kok bisa dengar? Apa hebatnya Yunus ya? Kok bisa percaya? Saya nggak tahu kalau pengkhotbah dari abad yang ke-21 ini diterjunkan ke dunia Yunus, apakah orang ini percaya apa enggak ya? Ya kan? Tapi justru lihat, bertolak belakang dengan keberhasilan karena Tuhan itu bertolak belakang dengan kehidupan Yunus. Ya, kitabnya kan nggak ditutup ya, dibuat terbuka. Sehingga ada orang bilang Yunus itu kayaknya nggak bertobat. Ya, sudah terserah. Saudara simpulkan sendiri karena ya tidak ada closing dari kitab, tidak ada penutup dari kitab itu. Tanya Pak. Ya. Ini Pak, saya mau tanya tentang perubahan perencanaan yang tadi Tuhan buat. Jadi akhirnya Tuhan berkemurahan tidak menghukum suatu negeri itu. Nah, yang saya pahami bahwa saya menaruh Tuhan itu seperti dalam kondisi manusia, perubahan rencana. Perubahan rencana artinya saya berpikir Tuhan itu tidak konsisten dengan apa yang dia buat. Jadi tadinya dia bilang dia menghukum, tapi akhirnya tidak menghukum. Ya, karena begini, karena kita suka mengambil satu sifat yang Allah, mengabaikan sifat yang lain. Perhatikan. Saya tahu arah pertanyaan ini. Ya toh? Saudara kan hanya pikir Allah yang adil. Ya toh? Ya, dia harus menghukum. Dosa, ya. Dosa nggak pernah boleh bergandengan, nggak boleh. Itu harus. Tapi perhatikan, itulah hebatnya Tuhan kita itu. Dia tidak hanya memiliki sifat yang adil, kudus, harus menghukum, tapi dia juga kasih. Inilah sebenarnya strategi yang Allah sendiri yang bisa menjembatani. Bisa paham ya? Jadi bukan Tuhan berubah-ubah. Kalau justru dia tidak mengubah keputusannya, justru saya bertanya, ini jangan-jangan tanda kutip Tuhan yang lain, tanda kutip loh ya. Kita betul-betul menghormati Tuhan, enggak. Tapi ketika dia berubah, ada manusia yang sesuai dengan rancangan kekudusannya, maka dia harus ya inilah sifatnya yang tidak boleh kita tidak boleh membuat sifat Tuhan itu secara parsial. Seperti itu, sehingga perubahan itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Justru itu sekali lagi, kalau dia tidak berubah, tidak merubah keputusannya, maka ya saya katakan ya tidak
rubah keputusannya, justru bukan tanda kutip, tapi tanda tanya. Itu dia. Maka ini menariknya ketika kita belajar Perjanjian Lama, karena ada bahasa-bahasa yang bisa salah dipahami. Ya, tapi ketika mengapa kalau bahasa Perjanjian Baru agak beda? Ya, bahasa Perjanjian dia baru walaupun tetap ada ya, lebih terang benderang. Karena masanya, ya, masa yang sangat cukup jauh dari kita, konteksnya. Maka kan dalam mempelajari Perjanjian Lama, ya ada istilah ada yang bicara tentang kesinambungan, ya, continuity and discontinuity, ketidaksinambungan. Tapi jelas prinsip ini tetap kita lihat. Maka kalau saudara perhatikan, ya saya harap saudara nanti bisa membuat teks-teks ini menjadi lebih menarik lagi. Ya, mengisinya, ya, karena kita sampai kepada 3 tahap itu. Kita sudah mengobservasi, kita sudah mencoba menginterpretasi dan membuat aplikasinya dengan konteks kita hari ini. Ya, jadi kita bisa paham itu, ya. Maka nah ini, ya itu dia tadi ya, masih akan ya. Oke. Jadi itu yang saya katakan tadi. Saya nggak tahu apakah Roy jadi menggarap tulisan teologi bencana atau apa gitu ya. atau ada teman-teman lain, ayo coba ya. Enggak, coret-coret mulai. Ya, teologi bencana dalam perspektif Perjanjian Lama. Apa ini? Ya, saudara bisa mulai dengan penciptaan. Ya. Kita tahu kalau ada penciptaan berarti ada chaos. Padahal pada mulanya kosmos. You tahu kosmos teratur. Kosmos itu teratur. Tapi kenapa jadi chaos? Ada penyebabnya. Maka saudara perhatikan ya. Tohu wabohu di Kejadian 1:2 belum berbentuk dan kosong. Maka lihat ayat 3 terus itu belum berbentuknya itu ditata. Ditatanya bagaimana? Dipisahkan air di atas, air di bawah. Dipisahkan siang dan malam. Dipisahkan lautan kekeringan. Oke? Dibatasi ini buah untuk Adam dan Hawa. Ini punyanya Tuhan, tidak boleh dilanggar. Betul? Kemudian dibatasi ini dunianya Tuhan, tidak boleh diterobos. Itu kan orang Babel kan mencoba menerobos dunianya Tuhan. Toh? Maka terjadi, lihat, setiap kali ada yang mencoba melanggar batas yang ada adalah chaos. Padahal yang Tuhan ciptakan itu kosmos, keteraturan. Ya kan? Oke. Kita berakhir di sini, teman-teman. Nanti kita bisa lanjutkan pada bagian berikutnya. Ya, jadi itu pasal 1. Ya, tadi saya introduksinya pasal 1 ayat 3 sampai 5. Nanti ini saya ingin membuat satu format eksegesa yang lengkap. Bisa saudara tinggal menambah ya apa yang menjadi aplikasinya. Seperti yang saya katakan tadi. Saudara bisa memilih mana pokok-pokok penting dari latar belakang historisnya atau dari observasi berarti konteks atau dari interpretasi itu yang saudara bisa titik sambungkan dengan kondisi sekarang. Dari situlah maka itulah artinya kalau saudara katakan, wah, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bukan arti firman Tuhannya yang banyak, signifikansinya yang banyak. Ini beda dengan signifikansi. Oke, kira-kira itu share yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ya, kita bisa melihat dari bagian-bagian itu.